Menjadi tentara di hampir semua bangsa di dunia bukanlah sekedar memilih profesi. Ia adalah panggilan, sumpah, serta pengabdian. Seorang prajurit sejak hari pertama dilatih untuk memahami hal penting, bahwa nyawanya pada suatu titik mungkin ia tidak lagi menjadi miliknya. Ia diabdikan kepada bangsa, negara, dan rakyatnya. Karena itulah, ketika seorang tentara gugur di medan tugas, negara menyebutnya gugur. Ada kehormatan, ada pengakuan, dan ada makna kolektif yang melekat pada kematiannya. Namun, di dunia yang terus berubah, muncul satu fenomena yang mengaburkan makna pengabdian itu sendiri. Fenomena yang tidak baru, tetapi kini terasa lebih dekat, lebih nyata, dan lebih mengusik nurani. Tentang orang-orang yang bertempur, bukan lagi atas nama negaranya sendiri, melainkan atas nama kontrak, imbalan, atau kepentingan pihak lain. Mereka dikenal sebagai tentara bayaran. Bagi sebagian orang, istilah ini terdengar asing. Bahkan, banyak yang baru pertama kali mendengarnya ketika muncul pemberitaan tentang warga negara Indonesia yang bergabung dengan konflik bersenjata di luar negeri. Ada yang menyebut mereka relawan, ada pula yang langsung menyebutnya tentara bayaran. Di titik inilah kebingungan publik muncul. Apa sebenarnya tentara bayaran itu? Sejak kapan praktek ini ada? Dan yang paling mengganggu, apakah tindakan semacam ini bisa dianggap sebagai bentuk pengkhianat terhadap bangsa? Untuk memahami fenomena ini secara utuh, kita harus mundur jauh ke belakang. Bahkan sebelum dunia mengenal negara modern seperti sekarang. Tentara bayaran bukanlah produk abad ke-21. Dalam sejarah manusia, praktek ini setua perang itu sendiri. Di zaman Yunani kuno, negara atau kota sering menyewa prajurit asing untuk memperkuat pasukan mereka. Kekaisaran Romawi menggunakan pasukan dari berbagai wilayah taklukannya, bukan hanya warga Romawi. Pada abad pertengahan, Eropa dipenuhi oleh pasukan sewaan yang bertempur dari satu kerajaan ke kerajaan lain. Salah satu yang paling terkenal adalah pasukan Swiss, yang selama ratusan tahun dikenal sebagai tentara bayaran paling disiplin dan paling ditakuti. Buat kalian yang baru nemu channel Podcast Trending, jangan lupa di-subscribe ya. Semoga hari Anda selalu hari Senin. Mereka berperang bukan atas nama tanah kelahiran, melainkan atas nama kontrak. Hingga hari ini, sisa tradisi itu masih dapat dilihat dalam bentuk pengawalan Swiss di Vatikan. Artinya, dari awal sejarahnya, perang tidak selalu dilakukan oleh rakyat suatu negara itu sendiri. Namun makna perang mulai berubah ketika dunia memasuki era negara bangsa modern, di mana tentara bukan hanya alat perang, melainkan simbol kedaulatan. Memasuki Perang Dunia Kedua, praktek ini tidak hilang, hanya berubah bentuk. Pada masa itu, istilah tentara bayaran jarang digunakan secara resmi. Dunia mengenalnya dengan istilah yang lebih halus, relawan asing, legiun luar negeri, atau pasukan pembantu. Namun, substansinya tetap sama, yaitu orang-orang yang bertempur untuk negara lain. Jerman Nazi menjadi contoh paling ekstrim. Melalui satuan elit Waffen-SS, Jerman merekrut ratusan ribu warga non-Jerman. Ada warga Prancis, Belgia, Belanda, Norwegia, Denmark, Ukraina, Latvia, Estonia, hingga warga Uni Soviet itu sendiri. Salah satu tokoh paling terkenal adalah Leon Degrelle, politikus Belgia yang secara sukarela bergabung dengan Waffen-SS dan naik menjadi perwira tinggi. Ia bertempur bukan karena terpaksa, melainkan karena keyakinan ideologis dan ambisi pribadi. Setelah perang berakhir, Degrelle dicap sebagai pengkhianat oleh bangsanya sendiri dan hidup dalam pengasingan hingga meninggal dunia. Di sisi lain, Perancis memiliki French Foreign Legion, satuan resmi yang seluruh anggotanya adalah warga negara asing. Banyak dari mereka berasal dari Jerman, Italia, Eropa Timur, bahkan Amerika Latin. Mereka bertempur untuk Prancis di berbagai konflik, dari Afrika hingga Asia. Secara hukum, mereka adalah tentara resmi, tetapi secara moral, posisi mereka selalu berada di wilayah abu-abu. Inggris pun tidak sepenuhnya mengandalkan warganya sendiri. Gurkha dari Nepal direkrut dan bertempur di bawah bendera Inggris. Mereka dikenal sebagai prajurit yang sangat loyal dan tangguh. Namun, perekrutan Gurkha dilakukan melalui perjanjian antar negara, sehingga berbeda dengan tentara bayaran murni. Meskipun begitu, fakta ini tetap menunjukkan bahwa bahkan dalam perang besar, negara itu tidak selalu bertempur hanya dengan rakyatnya sendiri.
Memasuki era modern, terutama setelah Perang Dingin, wajah tentara bayaran berubah semakin kompleks. Dunia mulai menghindari istilah itu. Muncullah sebutan baru, kontraktor militer swasta, perusahaan militer privat, atau relawan konflik. Perang tidak lagi hanya soal ideologi, tetapi juga industri. Amerika Serikat dalam Perang Irak dan Afghanistan menggunakan perusahaan militer swasta seperti Blackwater. Mereka bukan bagian dari angkatan bersenjata resmi, tetapi bersenjata lengkap dan menjalankan operasi berisiko tinggi. Salah satu nama yang dikenal luas dalam dunia tentara bayaran modern adalah Simon Mann, mantan perwira Inggris yang terlibat dalam berbagai operasi bersenjata di Afrika, termasuk upaya kudeta di Guinea Khatulistiwa pada awal 2000-an. Bagi Mann dan orang-orang sepertinya, perang adalah proyek, bukan pengabdian. Di Afrika ada nama Mad War, tentara bayaran asal Inggris yang memimpin operasi bersenjata di Kongo pada tahun 1960-an. Ia berperang bukan atas nama negara, tetapi atas nama kontrak dan kepentingan politik tertentu. Tidak ada istilah gugur atau pahlawan dalam kisahnya, yang ada hanya berhasil atau gagal. Fenomena ini terus berkelanjutan hingga konflik-konflik terbaru. Dalam perang di Ukraina, dunia kembali dikejutkan oleh keterlibatan kelompok militer swasta seperti Wagner. Kelompok ini merekrut pejuang dari berbagai negara. Sebagian adalah mantan tentara, sebagian lainnya warga sipil yang tergiur oleh gaji, oleh janji status atau propaganda. Dalam pemberitaan media, muncul fakta bahwa ada warga negara Indonesia berangkat secara mandiri dan bergabung dalam konflik tersebut. Mereka tidak dikirim negara, tidak mewakili Indonesia, dan tidak berada di bawah komando TNI. Mereka berangkat atas keputusannya sendiri. Di titik inilah makna pengabdian mulai bergeser secara drastis. Seorang prajurit yang awalnya dilatih untuk membela bangsanya sendiri, ketika memilih bertempur untuk pihak asing, secara otomatis melepaskan konteks kebangsaan dari tindakannya. Ia masih membawa senjata, masih menghadapi bahaya yang sama, tetapi tidak lagi membawa bendera negaranya. Konsekuensi pertama adalah hilangnya perlindungan negara asal. Ketika seseorang warga negara Indonesia secara sadar bergabung dengan militer asing atau pasukan bayaran, ia tidak lagi berada di bawah perlindungan hukum dan diplomasi Indonesia. Jika ia tertangkap, disiksa, atau bahkan dieksekusi di medan perang, negara tidak memiliki kewajiban untuk membelanya. Tidak ada evakuasi resmi, tidak ada tekanan diplomatik, dan tidak ada status gugur sebagai pahlawan. Yang tersisa hanyalah nama individu tanpa bendera. Konsekuensi kedua adalah ancaman kehilangan kewarganegaraan. Dalam hukum Indonesia, keterlibatan dalam dinas militer asing tanpa izin negara dapat menjadi dasar pencabutan status kewarganegaraan. Artinya, ketika seseorang pulang, jika masih bisa pulang, ia berpotensi tidak lagi diakui sebagai warga negara Indonesia. Ia bisa menjadi orang tanpa negara, tanpa hak politik, tanpa jaminan hukum, dan tanpa kepastian masa depan. Pulang kampung pun tidak lagi sesederhana kembali ke rumah. Konsekuensi ketiga adalah status hukum yang rumit dan berbahaya. Tentara bayaran tidak selalu diakui sebagai kombatan sah menurut hukum internasional. Jika tertangkap oleh pihak lawan, mereka tidak selalu diperlakukan sebagai tawanan perang. Dalam banyak kasus, tentara bayaran dianggap kriminal bersenjata. Ini berarti tidak ada perlindungan konvensi Jenewa, tidak ada hak tawanan perang, dan hukuman bisa jauh lebih keras, bahkan hukuman mati. Dan buat kalian yang baru nemu channel Podcast Trending, jangan lupa di subscribe ya. Semoga amal ibadah Anda diterima di sisinya.